Ini adalah Ion V yang jadi model paling tangguh di booth Ion GJAW 2024. Dan mukanya mirip T-Rex sekarang. Ini dia detail videonya. T-Rex. Emang desainer dari Ion V ini pengen banget Ion V ini jadi punya muka kayak T-Rex. Yang desainnya gahar, keren, dari sisi samping, dari sisi belakang, itu kelihatannya masih tangguh. Cuma jika dibandingkan dengan T-Rex, gue pengen bilang kalau mukanya ini lebih mirip ke Toothless yang ada di How to Train Your Dragon. Ya walaupun sama-sama kadal sih ya. Tapi memang dibandingkan dengan si Ion Hypertech HT, terus GAC Ion Y+, Ion V ini jadi mobil yang desainnya paling tangguh di booth Ion saat ini. Dan nggak cuma itu aja keunikannya, Ion V ini ternyata satu-satunya mobil di booth Ion GJAW yang logonya udah pakai huruf numerikal Ion. Yang lain itu masih pakai logo GAC, yang lain masih pakai logo Hypertech. Dia satu-satu yang pakai nama Ion di depannya. Lanjut lagi, perlampuan udah full LED tentu, dan di bagian depan sini sensornya banyak banget tuh. Jadi ada cornering sensor, ada front sensornya juga. Terus gak cuma sensor parkirnya aja. Kalau kalian perhatiin di bagian depan itu udah ada kamera, udah ada radar, terus udah ada kamera lagi di atasnya yang membuktikan kalau Ion V ini sudah tersemat fitur ADAS khas Ion, yaitu Adigo, yang nanti akan kita bahas di bagian dalamnya. Sekarang kita ke bagian samping dulu. Beda warna. Sekarang kita ke bagian sampingnya dan kelihatan kecil ya. Bukan hostnya, tapi mobilnya. Mobilnya kelihatan kecil, padahal panjangnya itu 4,6 meter. Yang artinya dia berada di segmen si SUV. Kalau 4,6 meter itu berarti lebih panjang daripada si X5. Oke, lanjut lagi di bagian bawah. Kita mulai ngomongin kayak kakinya. Velgnya ini ukurannya 19 inci, dual tone warnanya, dan kelihatannya tangguh banget ya. Tough banget ini bentuk velgnya. Dan profil bannya, dia dari Maxxis itu 225/45. Yang kelihatannya ya, sayang, profil bannya untuk ukuran bodi mobil sebongsor ini, profil bannya masih terlalu tipis. Ini bisa nih ditebelin lagi, karena kita lihat ya stance-nya, itu kalau misalkan kita bayangin Omoda E5, mungkin kalau kalian lihat itu terlihat terlalu jangkung. Tapi di Ion V ini, kelihatannya malah jadi terlalu pendek. Coba kalau misalkan profil bannya ditebelin lagi sedikit, misalkan 50 atau maksimal 55 lah, coba. Mungkin bakal lebih bagus stance-nya. Ya. Dan lanjut lagi ya, tadi di bagian kayak kaki, keempat rodanya itu udah disc brake tentunya. Lalu lanjut lagi ke bagian belakang, lampunya. Mungkin cukup familiar karena emang mirip sama Hyundai Palisade. Tentunya udah full LED, dan untuk pembukaan bagasinya, dia udah pakai power back door. Jadi nggak perlu ngangkat-ngangkat lagi, berat. Lalu kalau kita buka bagasinya, itu ada Easter egg emoticon smile gitu. Yang ya gue nggak ada artinya sih, mungkin ini cuma kayak hidden Easter egg aja. Dan terekspos bagasi yang ternyata lumayan luas. Nah, kalau di bagian bagasinya biasa aja ya sebenarnya ya. Cuma ada lampu penerangan aja, terus hook buat gantungin barang 2 buah atau buat cargo net, dan colokan 12 volt. Biasa aja, tapi emang kapasitasnya gede banget. Gue yang tingginya 164 cm aja muat, gampang. Kameramen, biasa. Ya kan? Dan ternyata untuk bagian bagasinya, itu lantainya ada 2 tingkatan nih. Yang kita sekarang digunain itu lantainya yang tingkatan paling bawah. Sementara kalau misalkan kalian nggak perlu bawa banyak barang, itu bisa dinaikin lagi. Tuh. Jadi biar rata sama bukaan bagasinya. Biar gampang buat naruh-naruh barang. Nggak langsung masukin ke dalam gitu. Itu aja soal bagasinya. Sekarang kita mau bahas soal baterainya. Sekarang untuk pembahasan soal baterainya. Tempat pengecasan sendiri dia ada di sebelah kanan depan mobilnya. Dan colokan udah CCS. Tuh ya. Lalu ngomongin soal baterainya, dia memiliki kapasitas sebesar 75,3 kWh dengan bahan baterai dari lithium ferrofosfat yang mampu menempuh jarak hingga 600 km. Dan dengan skema harga di bawah 499 juta, ini berani kita bilang kalau ini adalah mobil listrik paling terjangkau saat ini yang dapat menempuh hingga 600 km dengan bodi sebongsor ini. Oke, lalu untuk kecepatan pengecasannya, dia bisa
dari 30 sampai 80% itu hanya dalam waktu 16 menit doang dengan kecepatan pengacasan di 180 kW dayanya. Dan soal output tenaganya, motor listrik dapat mengeluarkan tenaga sebesar 204 PS dengan torsi hingga 240 Nm yang mampu membawa mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 7,9 detik doang. Sekarang kita masuk ke bagian interior yang futuristis dan juga minimalis, ditambah dengan aksen-aksen black chrome ya. Dari mulai dashboard sampai ke bagian door trim. Dan penggunaan bahan soft touch-nya itu bener-bener banyak banget. Nih, ini soft touch, door trim juga soft touch. Apapun yang kita sentuh, materialnya itu bagus build quality-nya. Walaupun lagi-lagi sayang gap-gapnya ini loh panelnya. Tapi it's okay, masih bisa ditolerir. Nggak cuma itu aja, dia juga punya ambient lighting dari dashboard, door trim baris pertama sampai ke baris kedua pun itu udah ada ambient lighting juga. Menambah kesan mewah di dalam Aion V ini. Terus juga lanjut lagi. Kenapa gue bilang minimalis? Karena lihat aja, speedometernya tipis banget. Walaupun emang informasinya banyak nih, tapi kita belum bisa otak-atik karena ini masih unit display. Jadi kita lanjut aja. Untuk pengaturan kursinya, dia udah elektrik, bahkan sampai ke baris kedua ya, dia juga udah elektrik juga. Dan artikulasinya udah banyak, naik turun, terus maju mundur, reclining. Lalu untuk pengaturan setirnya, ya walaupun masih mechanical ya, belum elektrik, tapi dia udah tilt dan teleskopi. Setirnya juga lucu nih, dia cuma 2 spoke aja, bukan 3 spoke. Jadi makin menguatkan kesan minimalisnya. Dan tombol-tombol itu cuma dikit ya. Di sebelah kiri itu cuma ada 2 tombol sama tombol joystick 1, kanan juga sama. Dan tuasnya di sebelah kanan itu adalah tuas transmisi, sementara yang di sebelah kiri itu tuas sein sama tuas wiper. Lanjut lagi ke bagian konsol tengah, yang paling menarik justru ada di sini nih. Di bawah ini kita bisa buka dan langsung kelihatan ada kulkas. Nih bisa muat kaleng banyak nih. Ini udah diisi 5 kaleng aja masih bisa muat 3 kaleng lagi. Dan sayangnya pengaturannya untuk kulkasnya sendiri ada di baris kedua. Kita nggak bisa ngatur lewat head unit yang segede gaban ini nih. Lanjut lagi, di depan kulkasnya ada 2 buah cup holder, lalu ada wireless charging yang bisa 50 watt. Kecepatan pengacasannya jadi bisa fast charging. Dan ada slot juga nih buat HP, naruh HP aja, jadi bisa buat buka Google Maps di sini gampang. Ada AC di atasnya, dan di bagian bawah konsol tengahnya ini yang flying console ini ada kompartemen penyimpanan yang luas banget. Kenapa luas? Karena di depan dashboardnya ini nggak ada glove box sama sekali. Cuma 2 buah hook aja nih disediain. Nggak apa-apa. Dan di bagian kompartemen penyimpanan yang luas ini terdapat 2 colokannya, ada Type C dan Type A. Lalu ada colokan 12 volt juga. Sekarang kita ke pembahasan bagian yang paling banyak di Aion ini, yaitu head unitnya yang segede gabanan, udah ke tablet ya. Gedenya. Walaupun emang intuitif, tuh kan responsif banget layarnya. Tapi disinilah semua pengaturan mobil hadir. Dari mulai pengaturan kursi, AC, segala macem itu di sini semua. Sekarang kita lihat apa aja yang bisa diatur di head unit ini yuk. Yang pertama, pengaturan jendela dan bukaan bagasinya. Itu bisa kita atur lewat head unit ini. Untuk pembukaan partisi panoramic roof-nya ya, itu kita bisa buka dari sini karena di bagian atas ini itu cuma ada tombol hazard sama ini tombol buat emergency off buat mobil kalau misalkan ada korslet atau apapun. Ini tombolnya nih di atas ini, sama lampu baca doang, nggak ada tombol lampu buat pembukaan partisi panoramic roof sama sekali, semuanya di head unit. Lalu buat pembukaan jendela bisa dari head unit, padahal di bagian door trim driver itu masih bisa dibuka lewat pintunya. Pembukaan pintu derajatnya juga bisa kita atur tuh, mau dibuka sedikit, mau dibuka setengahnya tuh, itu bisa kita atur. Semua pengaturan ada di head unit ini. Lanjut lagi, lalu sektor pelampuannya juga bisa kita atur lewat head unit ini. Dari tinggi turunnya lampu utama itu bisa kita atur, DRL, reading lamp pun bisa kita atur lewat sini. Terus ambient lighting itu bisa kita atur, warnanya banyak ya. Bisa ngikutin driving mode, bisa kita pilih sendiri secara individual. Lanjut lagi, dia bisa ada fitur buat mijet di kursi baris pertamanya.
Lalu untuk ventilated sama heated seat itu di head unit juga. Ngatur spion juga di head unit ini. Dan untuk tombol-tombolnya itu ngaturnya kiri pakai tombol joystick yang ada di sebelah kirinya. Kalau spion kanan itu tombol joystick yang sebelah kanan ngaturnya. Lanjut lagi. Untuk seating position, memory seat juga diatur lewat head unit ini. Lanjut lagi, kita juga bisa ngatur Advanced Driver Assist System di Ion V ini. Dan namanya ya, seperti yang tadi awal gue sebutin, namanya ini Adigo dan ini sistem AI-nya Ion. Dan kita bisa ngatur dari forward collision prevention assist, terus lane keeping assist, blind spot, rear cross traffic alert, rear collision warning, door opening warning pun juga ada. Jadi kalau misalkan kita buka pintu, ada yang datang dari belakang pintunya, itu dikasih warning dulu sebelum kita keluar pintu. Jadi nggak bisa buka asal pintu di sini. Oke, terus ada safe speed warning dan integrated cruise assist. Lalu di bawah pengaturan ADAS-nya itu ada buat driving mode, ngatur dari comfort sport sama power safe. Ada dan power consumption settings itu ada juga. Lalu di bawahnya lagi ada chassis power. Kita bisa ngatur electric parking brake, diatur lewat head unit. Aduh, gimana ya? Ngeraba-raba gitu loh. Di bawahnya lagi ada buat window lock, terus ada buat pengaturan wiper, intermittent. Padahal ini bisa kita atur lewat tuas yang ada di sebelah kiri loh, setir. Pengaturan AC juga bisa kita atur di sini kan. Sama kulkas nih, ada pemanasnya, ada pendinginnya, sama ada buat ngebekuin juga nih. Nah, di sini ternyata kita bisa ngatur suhu dari kulkasnya nih ya. Jadi buat pemanas kulkasnya tuh maksimal sampai 50 derajat. Lalu ada pendinginnya juga nih, maksimal sampai 0 derajat. Dan ada buat ngebukin nih, freezingnya, maksimal sampai minus 15 derajat. Tentunya ada masing-masing fungsinya. Kalau pemanas ya tentu buat manasin susu bayi ya. Atau misalkan kalau pendingin itu buat manasin kaleng-kaleng yang ada di kulkas ini. Dan udah, lalu lanjut lagi kita ke sistem setting. Ini pengaturan dari head unitnya ini sendiri. Oke. Tapi head unitnya ini semuanya itu bisa kita quick access lewat slide dari pojok bagian kanan sini. Ini dari driving mode, pengaturan lampunya, terus window lock, sampai pengaturan spion dan pengaturan bagasinya itu bisa kita akses lewat quick access, tinggal geser dari pojok kanan head unit. Terus untuk head unit ini kalau kalian bertanya-tanya, dia cuma ada Apple CarPlay doang untuk saat ini, karena yang kita lihat kalau kita buka pengaturan di sini cuma Apple CarPlay, belum Android Auto. Oke, sekarang kita lanjut ke baris kedua. Ya, sekarang kita berada di baris kedua dari Ion V ini dan tinggi gue 165 cm. Headroom lega banget. Legroom tentunya masih lega dan paha gue masih kesupport dengan sangat baik walaupun platform lantainya ini tinggi. Jadi buat yang tinggi 170 cm dan punya kaki yang panjang, itu pasti kakinya bakal ngatung nih pahanya. Oke, ruang main kaki lega. Dan di baris kedua ini kita dapat apa aja sih? Tentunya yang tadi di awal gue sebut, dia ada pengaturan buat kulkasnya juga dan ada colokan buat Type A. Sayangnya cuma satu buah, jadi penumpang nih kalau misalkan ada 3 yang ada di belakang sini itu bakal rebutan nih USB Type A-nya. Lanjut lagi ke bagian door trim, dia jendela udah all auto semua sampai ke baris kedua. Dan untuk ventilasi AC-nya itu ada di pilar B, bukan ada di atas. Jadi di pilar B-nya. Bisa kita buka tutup. Lalu ada juga meja di bagian sebelah kiri ya penumpang. Sementara untuk bagian kanannya itu kita cuma dikasih rear seat pocket aja. Kantong di depan baris keduanya. Lanjut lagi kita juga dikasih armrest di bagian tengah dan ada 2 buah cup holder sama tempat buat naruh HP. Oke, headrest udah ada di 3 buah. Walaupun memang yang bagian tengah ini fix, nggak bisa diatur tingginya. Tapi seat beltnya udah 3 titik, bahkan ke penumpang tengahnya juga. Jadi penumpang tengah nggak dianak tiriin ya. Biasa anak tengah suka dianak tiriin tuh. Oke, lanjut lagi. Ciri khas fitur yang ada di Ion Y Plus, yaitu dimana kursinya itu bisa rata, dibikin ala-ala kasur, itu bisa dilakukan di Ion V ini. Jadi fiturnya tetap bertahan di sini. Dan ada modenya juga, bisa kita aktifin di head unitnya tuh. Mode-mode buat santai. Lanjut lagi ke bagian atas, kita dikasih lampu baca. Yang putihnya putih soft gini, putih susu nyalanya. Terus biasa ya, handle retract. Dan katanya speakernya ya, sound systemnya di Ion V ini terdapat 22 titik speaker dari Dolby Atmos Surround Sound. Cuma kok gue melihat
nggak sampai 22 ya. Apa mungkin ada beberapa speaker yang tersembunyi di sini? Nanti kita cek ulang lagi. Oke, itu aja untuk baris kedua dari Ion V ini. Jadi itu dia detail impresi pertama kami mengenai Ion V. Gimana soal harganya nih, 499 juta, di bawahnya tuh harganya. Komentar aja di bawah, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, melaporkan langsung dari GJAW 2024. Dadah!